A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang ada di studio, coba dikasih lihat lagi semangatnya walaupun puasa ya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama tentunya. Di mana lagi kalau bukan di Islam itu indah. Boleh tepuk tangan bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu, gimana puasanya lancar? Masih semangat puasanya? Insya Allah. Nah bapak ibu-ibu pernah nggak mencium aroma yang wangi? Berbeda dari biasanya ketika berbicara atau ngomong terlalu dekat sama orang yang sedang berpuasa. Pernah ibu-ibu? Aromanya gimana bu? Wangi ya. Pak Ustadz gimana aromanya Pak Ustadz? Ada bau-bau gimana gitu. Berbeda ya Pak Ustadz ya. Gimana Bapak? Beda ya. Bisa Suciyanto dong. Gimana Pak Ustadz? Kalau aromanya? sih, alhamdulillah selalu bau. Ya. Udah dinaikin dikirain mau lanjut ternyata bau gitu ya. Nah wangi insya Allah ya. Sebuah ibadah yang tidak diketahui hamba lainnya. Puasa ya. Allah akan memperlihatkan di akhirat ibadah yang ia rahasiakan antara dirinya dan Allah ketika di dunia. Dengan Allah jadikan bau mulutnya lebih wangi dari kasturi. Nah tema pagi hari ini yang akan kita bahas adalah aroma surga mulut orang yang berpuasa. Boleh minta tepuk tangannya? Yuk langsung kita dengarkan tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Ustadz? Salim dulu. Ya Allah Kinos, gimana kabar puasanya? Alhamdulillah semangat, masih full. Uta udah puasa? Belum Pak Ustadz. Belum. Iya Bapak sama ibunya aja yang puasa. Pak Ustadz langsung nanya nih ya. Kan salah satu keutamaan orang puasa aromanya lebih wangi dari kasturi. Katanya begitu ya. Setahu saya aroma mulut orang yang puasa, mohon maaf nih Pak Ustadz ya. Tidak enak, katanya begitu. Saya tahu. Kenapa? Pasti bilang bau kan. Nah Pak Ustadz, apa sih maksud dari aroma mulut orang puasa lebih wangi dari kasturi? Silakan Pak Ustadz. Makasih Kinos, tepuk tangan buat Kinos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di pertengahan Ramadan, tepatnya 16 Ramadan. Yang mana di malam 16 Ramadan Allah memuliakan orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadannya, menghidupkan malam ke-16 dengan dicatat sebagai penghuni surga. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah keistimewaannya orang beribadah di separuh Ramadan sudah lewat ini dan sudah mulai kunut orang di waktu witir. Alhamdulillah satu bentuk kesyukuran buat kita diberikannya keistimewaan. Salah satu keistimewaannya orang-orang yang berpuasa itu diberikan aroma mulut yang baunya melebihi kasturi. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa bau mulutnya orang yang berpuasa itu? Padahal kalau yang sebenarnya di dunia kan yang kencang bu, kan? Kedengaran, kerasakan baunya bu? Kan semua pada bilang bau, jadi semua tercium. Tapi pertanyaannya kenapa bisa? Inilah maksud yang luar biasa. Ada aroma bau mulut orang berpuasa, itu pertanda adanya dua alasan. Dirahasiakannya ibadah manusia lewat puasa, tapi nampak dengan adanya bau. Yang pertama, amalan puasa itu adalah amalan rahasia antara hamba dengan Allah. Karena itulah rahasia yang disembunyikan. Maka Allah pun membalasnya dengan menampakkan dengan bau harum di antara manusia nanti di hari kemudian. Jadi nanti di hari kemudian orang akan mencium bau, harum sekali bau ini.
Itulah bau mulut orang yang sedang berpuasa di waktu di dunia dan di akhirat nanti baunya akan berbau harum. Kemudian apalagi bekas ketaatan yang berakibat tidak enak bagi jiwa di dunia, tapi bekasnya nanti seperti itu akan dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan di hari kiamat. Artinya bau mulut orang yang tidak enak akan dibalas dengan bau yang wangi. Karena hal itu muncul dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, tepuk tangan, betul. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa di dunia ini, tidak ada masalah. Tapi ternyata ketika orang berpuasa itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Sekalipun di dunia kan tidak bisa ketahuan. Kan susah ketahuan yang mana puasa dan yang mana tidak. Saya tidak tahu yang mana ibu-ibu yang puasa dan mana yang tidak. Bisa jadi ada yang tidak puasa, tapi tidak usah angkat tangan, Bu. Tidak usah. Kalau kan ada beberapa yang boleh tidak puasa kan? Siapa? Wanita karena halangan kan? Betul tidak? Laki-laki boleh nggak? Boleh kalau gila. Kan tidak ada yang halangan kan? Masa ada laki-laki halangan? Wewangian yang dimaksud di sini adalah bekas ketaatannya dan bekas kebaikan, bekas ibadah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi hanya Allah yang lihat siapa yang puasa, siapa yang tidak. Karena kenapa? Puasa itu kata Allah untukku dan aku sendiri yang membalasnya, karena hanya Allah dan orang yang berpuasa itu yang tahu. Makanya tidak ada unsur riya di dalam ibadah puasa. Mudah-mudahan dapat berkah buat kita semua. Amin. Lewat ibadah puasa kita. Dan kuatkan ibadah puasa kita. Karena sesungguhnya orang berpuasa itu jadi sehat. Jadi sehat. Sesungguhnya orang berpuasa itu jadi sehat. Jadi sehat. Jadi mulia. Jadi mulia. Karena di orang berpuasa itu dimasukkan dalam satu pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Masya Ada Allah. pintu duha, pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, pintu birrul walidain, pintu jihad, dan pintu khusus anak-anak. Tepuk tangan buat Pak Ustadz Maulana. Luar biasa. Bapak, ibu-ibu, lanjut. Oke, belum disapa tadi kalau sama Ustadz Wijanarko udah ngobrol sedikit nih. Wijayanto. Wijanarko. Salah. Wijayanto. Saling dulu. Salim Nus. Wijayanto. Iya kan? Nggak ada rasa dendam kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Saya sudah mau maafkan. Puasa tapi Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tidak maafkan. Iya. Maaf ya Pak Ustadz ya. Terus ada Ustadz Febri nih belum disapa. Pak Ustadz, apa kabar? Baik, Sehat. Sehat, alhamdulillah. Stok madu sama yang lain-lain aman? Aman, Insya Allah. Tapi Nanti juga lebahnya tahu- nggak dibawa ke sini, takut disengatnya. Oh gitu ya. Nanti tausiah juga ya Pak Ustadz ya. Ustadz Syam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lancar. Bintang tamu kita juga hari ini harus disapa ya. Tepuk tangan buat Angel Elga. Assalamualaikum Kak Angel. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali Kak Angel. Alhamdulillah. Amin. Puasa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Kak Angel kalau berbicara tentang masalah aroma mulut mereka-mereka yang berpuasa. Kita yang berpuasa katanya ada yang bilang bau atau bau tidak sedap atau baunya berbeda. Menurut Kak Angel sendiri gimana? Bener nggak tuh? Iya, kalau menurut saya sih kadang-kadang nggak di bulan puasa juga kita suka cium seperti itu ya gitu. Tapi kalau di bulan puasa buat saya sih ya sah-sah saja dan normal saja lah, karena memang kan kita nggak konsumsi makanan terus atau minuman kan. Betul. Kita konsumsi minuman dan makanan ini secara ilmuwan badannya ya, maksudnya kalau kita nggak konsumsi makanan minuman itu kan jadinya bau mulut itu keluar. Iya, gas dari dalam perut Gas ya. dari dalam gitu. Jadi ya dimaklumin saja. Dimaklumi saja, ya. ya. Seperti tadi kata Pak Ustadz, itu kan kita anggap kayak aroma yang sedap gitu kan. Yang sedap. Gitu. Tapi kalau memang benar, ya benar atau nggak benar, yang penting kita punya solusi dan juga antisipasinya punya gitu. Ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya Mengakalinya nih Kak Angel. biasanya kalau saya pribadi ya gitu, setiap sahur konsumsi makanan yang lebih banyak cairannya, misalnya kayak minum, buah-buahan, terus ditambah juga sama madu gitu ya. Lebih banyak yang yang cair-cairan gitu supaya nggak rehidrasi, kan rehidrasi itu bisa
mengeluarkan sesuatu yang kurang sedap gitu kan. Oke, pas Ya. berbuka atau pas sahur ya, Ya, mengkonsumsi gitu. makanan yang sehat tentunya ya. Konsumsi makanan sehat itu solusi pertama sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Enja buat tepuk tangan Sama-sama. sekali lagi. Kalau Ibu solusinya gimana Bu? Pakai masker aja kali ya Bu ya, biar agak ketahan gitu aromanya. Baiklah, nanti kita akan jelaskan lebih banyak lagi. Nah ya seperti apa yang dimaksud dengan bau kasturi atau bagaimana solusinya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan masih membahas tema kita hari ini dengan pembahasan yang gak kalah menariknya ya. Sekarang kita akan mendengarkan teman-teman Nas yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, silakan teman-teman Nas. Walaupun ada yang mengatakan sebuah bau yang ada di mulut kita, orang yang berpuasa namun di sisinya lebih wangi dari minyak mix. Itulah yang kita cari. Ridhonya ingin dicapai. Itulah yang kita cari. Alhamdulillah jamaah, kembali lagi di Islam itu Indah. Coba dites lagi semangatnya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Nah bagi jamaah yang baru bergabung pagi hari ini kita membahas aroma surga mulut orang yang berpuasa. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Ustadz Maulana bahwa nafasnya aroma mulut mereka yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Yuk kita dengarkan tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Febri. Nah Pak Ustadz, pengen nanya nih sekarang dari segi Tibun Nabawinya nih ya, tausiah dari Pak Ustadz. Pertanyaannya, faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan bau mulut saat kita sedang berpuasa? Silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana para jamaah? Semangat, insya Allah. Insya Allah. Nah, berbicara tentang bau mulut dalam kajian At-Tibun Nabawi atau kedokteran Islam, ya, yang menyebabkan mulut kita bau itu ada beberapa faktor. Salah satunya tadi sudah dijawab oleh bintang tamu kita, Mbak Angel, ya. Salah satunya karena faktor makanan. Nah, maka Imam Bukhari mengatakan dalam suatu riwayatnya, kalau kalian mau sehat seumur hidupnya atau terhindar dari penyakit berbahaya, maka kumur-kumurlah sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Nah, hadis ini diriwayatkan lagi oleh beberapa, termasuk Imam Muslim mengatakan, maka muncullah dalil berdoa atau berwudu sebelum makan. Nah, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa dapurmu adalah lambungmu. Apa yang kamu makan, itu yang menentukan kesehatan kamu ke depannya. Nah nih, maka Ibu, kualitas puasa kita itu tergantung dari apa yang kita makan ketika sahur. Nah, yang menyebabkan bau mulut, maka para ilmuwan mengatakan yang pertama adalah dari lambung. Ya, kajian yang lalu pernah kita bahas bahwa sisa makanan kita di dalam usus, kalau kita keluarkan panjangnya usus kita itu 7 meter dari orangnya, Pak. Ya, jadi kita keluarkan, setiap lekukan usus itu mengandung 4-5 kilo kotoran. Ya, jadi Ustadz Maulana nih, kalau beratnya misalnya 45 kilo, berarti aslinya 40. Nah, jadi 4-5 kilo kotoran itulah yang mendesak ke sekat rongga dada. Maka sekat rongga dada kita biasanya engap. Biasa ketika puasa, pagi hari itu engap. Nah, ini membuktikan karena makanan kita itu terlalu banyak di dalam lambung kita. Ya, kita selalu rakus. Dulu pernah kita bahas tentang bahayanya ya buka puasa dengan makan sembarangan. Ya, jadi makan sembarangan, semuanya dimakan kata Ustadz, kata teman saya tuh, Ustadz Maulana, yang penting satu. Jadi 1 butir kelapa muda atau 1 buah kelapa muda, bukan butir. Ya kan Ustadz? Udah itu 1 kilo kurma. Nah, 1 ekor ayam, kan? Nah, makanya di sini kita katakan bahwa adab dalam berbuka atau adab dalam bersahur ya untuk menjaga stabilitas dalam lambung kita ini perlu dijaga. Nah, maka Nabi menganjurkan kepada kita ketika sahur itu hanya cukup dengan 3 butir kurma dan beberapa teguk
air putih atau air mineral. Nah, maka di sini akan menyerang sekat rongga dada. Dari sekat rongga dada ini akan jalan ke tenggorokan. Nah, ini alurnya nih Ibu. Maka kalau lambung punya pasangan organ, nah pasangan organnya itu adalah mulut. Nah, maka di sini nanti Ustadz Sam bisa membahas ya, kenapa orang membaca Al-Qur'an itu bisa sehat, karena 28 huruf hijaiyah itu keluar dari mulut. Makanya ketika orang baca Al-Qur'an dengan benar, seharusnya mulutnya itu harum. Karena gas dari lambung itu dikeluarkan. Makanya ketika baca Al-Qur'an tidak boleh menggumam. Ya, tidak boleh diem, tapi harus dibuka. Jadi mengeluarkan udara. Nah, lalu yang menyebabkan lagi bau mulut itu adalah gigi. Ya, jadi plek pada gigi kita. Maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk siwak, sikat gigi. Ya, sampai kapan sikat gigi? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau ada katakan bahwa sepanjang hari, tapi Imam Syafi'i mengatakan sampai sebatas zuhur. Ya, jadi kita boleh sikat gigi sebatas zuhur. Kenapa? Karena biarkanlah dari zuhur sampai berbuka aromanya aroma kesukaan Allah. Yaitu tadi aroma kasturi. Nah, maka bagaimana cara kita mengatasinya? Nih para jamaah nih harus kita lakukan. Bagaimana lambung kita supaya bisa sehat? Bagaimana mulut kita bisa sehat? Maka bacalah Al-Qur'an dengan cara membuka mulut kita dan sempurnakan huruf-huruf Al-Qur'an. Taib, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih buat buat Ustaz Febri. Ternyata tadi benar disampaikan sama Kak Angel, ya apa yang kita makan ya itu yang jadi kesehatan kita juga, termasuk aroma yang kita keluarkan saat kita berpuasa. Nah Kak Angel, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita pagi hari ini yang berhubungan dengan aroma mulut yang sedang berpuasa. Iya, mau tanya Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sedikit menyinggung siwak ya. Kalau kita lihat kan siwak itu tadi Pak Ustadz juga bilang kegunaannya untuk bersihin gigi. Selain bersihin gigi, apa sih kegunaan yang lainnya siwak itu? Ya, baik. Siwak, tapi Pak Ustadz, siwak itu masih ada nggak sih? Banyak. Ada ya? Banyak dong. Kita sudah lama nggak lihat loh. Ada kebekan. Oh. Banyak di depan hotel. Iya, jajar banyak banget. Boleh. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Siwak itu sekarang Indonesia sudah mulai nanam. Ya, jadi banyak manfaatnya. Kalau kita lihat dari awal sekali kita sikat gigi, bagi wanita siwak ini cairannya buat menguatkan rahim. Nah, maka ini menjadi penelitian tersendiri. Jadi wanita yang haidnya sering sakit dengan dia rajin siwak atau dia meminum rebusan siwak, ya ini bisa menguatkan rahimnya. Oh, siwak dan juga bisa direbus ya Pak Bisa. Ustadz ya? Oh. Jadi Saya buktinya. Istri saya masak siwak kemudian airnya diminum sehingga kuat kandungannya. Kayak Pak Ustadz sih istrinya nggak usah itu juga udah pasti. Iya benar-benar. Tapi kita juga baru tahu kalau siwak bisa diminum, direbus. Bisa diminum. Oh boleh ya? Airnya. Bahkan siwak bisa memenangkan peperangan. Satu ketika ada pasukan Islam sudah mau kalah karena dikepung begitu rupa, Iya Pak Ustadz. tapi tidak bisa nerobos pasukan musuh. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menanyakan, adakah sunnah yang belum kau jalankan? Ternyata setelah diteliti beberapa hari tidak bersiwak, tidak bergosok gigi. Maka saat itu juga seluruh pasukan harus bersiwak. Maka semuanya cari akar-akar pohon, cari apapun yang ada untuk bersiwak. Maka musuh melihat, loh ini orang Islam sudah mulai ganas. Akar-akar pohonnya dimakani, semuanya dimakani. Akhirnya nyerah. Nanti apa jadinya kalau nanti terobos, nanti kita akan dimakan semuanya itu. Ini beneran Pak Ustadz? Sebeneran. Kinos nggak bisa bedain Pak Ustadz kalau lagi serius Iya, mau bercanda. aku juga bilang beneran nih Pak Ustadz. Beneran itu. Beneran. Oh, beneran. Sohe, Ya, beneran. saya benar sahih. Aku benar nggak baca kisah Bener ya, emang Iya, ada ya. itu. Oh. Jadi betapa memang jangan-jangan ibu-ibu ini tidak bisa naklukkan suaminya karena kurang siwaknya itu. Iya. Kalau sering bersiwak insya Allah suaminya Insya Allah, ya. tidak akan pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body tidak akan. Amin. Amin. Ustaz Febri ada yang tambahkan tentang siwak? ya tadi jadi banyak manfaatnya. Nah, makanya dibandingkan dengan pasta gigi yang memang dianjurkan adalah siwak. Nah, tapi di sini jangan jorok. Nah, permasalahan umat Islam ini biasa habis siwak dikantongin. Ya, dia nggak bersihkan. Nah, maka sebaiknya ambil tempat, ya, cuci terlebih dahulu, baru siwak kembali. Dan ada tutupnya. Ada Kalau tutupnya. sekarang sudah Ya, ada sebaiknya tutupnya. ada tutupnya, Oh, insya ada Allah. tutupnya. Nah, sekarang juga ada pasta gigi mengambil bahan bakunya bahan adalah siwak. Iya. Wah, bagus nih Kinos harus nyari, udah lama gak lihat siwak. Gitu Kak Angel, ada mau tanyakan lagi mungkin atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah Terima kasih, cukup. Pak Ustadz. Terima kasih Kak Angel, Ya. pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Ustaz Febri.
atas jawabannya ya. Yuk berikutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Wijayanto. Pak Ustadz, Kinos nggak salah lagi nih nyebutnya. Pak Ustadz Wijayanto. Akhirnya masuk TV juga saya. Ya, Pak Ustadz, ya. nanya nih, Ya. bentuk-bentuk dosa apa sajakah yang biasa dilakukan oleh mulut kita, terutama pas kita sedang berpuasa mungkin? Ya. Silakan Pak Ustadz. Saya dari sisi lain untuk bicara tentang mulut. Karena memang mulut ini sangat banyak dimuat dalam Quran dan hadis. Karena keselamatan manusia, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia juga ada pada di antara dua bibir dan dua paha. Apa yang di antara dua bibir? Ya makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Karena dari mulut juga muncul nanti penyakit yang lain. Mulai dari iri, dengki, serei, dahwen, panasten, open, tumbak jujuan, gendong mes, pratul, atul-atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, cerikis, gerumpi, rasani, suudon, sangka buruk. Nah, ini penting sekali. Dan sebetulnya isyarat aroma di situ bukan aroma dalam pengertian bau. Karena dari puasa itu muncul kata-kata yang baik. Karena orang puasa tidak boleh berkata jorok. Orang puasa tidak boleh saling jidal. Orang puasa tidak boleh saling mendendam. Bahkan saling bertengkar. Kalau ada orang ngajak bertengkar, afan, ini so'imun. Maaf, saya sedang puasa. Jangan dilanjutkan. Nanti kalau setelah puasa saya sikat kamu. Jangan seperti itu. Artinya apa? Puasa itu pengendalian mulut. Mulut di situ aromanya adalah aroma lafdul jalalah. Aroma kalimatut thayyibah. Itu yang dimaksud nanti jadi kasturi. Jadi mulut bukan berarti itu. Karena sesungguhnya kalau orang puasanya nggak bau apa nanti besok ini. Karena tidak semua orang puasa itu bau. Betul nggak? Iya. Termasuk orang yang menjaga kesehatan dan kebersihan mulut insya Allah juga tidak terlalu bau. Mohon maaf. Saya termasuk orang yang perhatian pada itu. Jadi jangan sampai ada bad image mengenai orang berpuasa pasti bau. Tidak. Kita berpuasa juga tidak mesti bau kalau itu dijalankan beberapa sunnah yang dikatakan Ustadz Febri tadi. Artinya apa? Jangan merasa seolah-olah puasa itu membuat bau mulut. Mulut ini bisa berhukum halal, bisa berhukum sunnah, bisa berhukum mubah, bisa berhukum haram. Kapan itu mubah? Kalau tidak ada maknanya apapun. Kapan itu makruh? Kalau hanya untuk yang sia-sia. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Kalau Anda ngomong-ngomong yang tidak ada artinya, maka sebaiknya meninggalkannya. Bahkan falyakul khairan auli Yasmut. Ya gitu loh, diem aja semuanya. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik dari mulut, maka diem. Cuman orang yang biasa itu gosip, itu suruh diem susah. Itu sakit perut luar biasa ini kalau orang nggak begini. Wah, minimal untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulangi sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat nanti. Inilah aroma-aroma yang nanti akan jadi kasturi karena keluar dari mulut orang-orang Islam adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dan puasa ini urusannya langsung dengan Allah. Betul kata Ustadz Maulana, karena sebelum bicara tadi sudah saya bisiki. Bahwa puasa ini tidak bisa dilihat. Ini semata-mata dari Allah. Orang nggak bisa dilihat dari kaifiatnya. Sholat bisa untuk manusia, betul nggak? Sholat biasa-biasa di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukan. Artinya apa? Sholat bisa untuk manusia, haji apalagi? Haji kadang-kadang di sini diundang nggak pakai haji aja protes. Saya ditulis, saya hajinya sudah saya tulis, haji saya 3 kali, ayo ditulis semuanya. Kenapa? Tapi puasa tidak bisa. Inilah diantaranya rahasia Allah, nanti dari bau mulut itu nanti akan jadi pintu arroyan, yang betul-betul pintu surga arroyan diberikan pada orang yang puasa. Jangan takut dengan bau mulut. Puasa ini betul-betul urusannya asyamuli wa anajribi. Puasa ini hanya untukku, aku yang melihatnya. Oh, kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya iya itu. Enggak bisa. Ada enggak orang yang gemuk tapi rajin puasa, ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang kurus tapi jarang puasa, ada enggak? Ada. Oh, jawab diri ya itu orangnya. Jelas itu. Artinya apa? Inilah bagian rahasia. Orang yang berpuasa harus menjaga antara dua bibir, dan yang kedua adalah apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha.
Ya apa? Ya apa yang di antara dua apa? Ya. Kalau nggak tahu maju saya tunjukkan. Nah, intinya adalah bagaimana farji, kehormatan dan lisannya. Mulut kita akan jadi mulut yang surgawi kalau dilafatkan hal-hal yang baik. Tepuk tangan Pak Ustadz Wijayanto. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, berarti kebersihan mulut juga harus dijaga. Jaga. Sikat gigi sesering mungkin, tapi nggak boleh lebih dari jam 12 siang. Itu gimana Pak Ustadz? Ya itu disunahkan. Sebetulnya prinsipnya tidak membatalkan. Karena Rasulullah menganjurkan setiap mau wudhu itu Rasulullah selalu bersiwak. Jadi silakan saja. Gitu, silakan aja. Seharusnya gosok gigi itu 5 kali kita malah. Itu kita itu malah 5 hari sekali. 5 hari sekali. Mohon maaf Ustadz Maulana jangan tersinggung. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Sama-sama. Jangan kemana-mana ya, pemirsa juga di rumah. Kita akan ada mengaji bersama Ustadz Syam sesaat lagi surat Al-Baqarah ayat 251 sampai 254 ya. Dan buat yang masih penasaran nanti ada kisah hikmah dari Ustadz Maulana. Kisahnya tentang apa? Nantikan ya saat lagi hanya di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Itulah yang kita cari. Karena ridhonya ingin dicapai. Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam itu indah. Sekali lagi coba semangatnya ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Iya sekali lagi bagi jamaah yang baru bergabung pagi hari ini kita membahas aroma surga mulut orang yang berpuasa ya. Nah sekarang kita akan memberikan kesempatan, kita sudah membaca salah satu cerita dari jamaah di luar sana yang ingin meminta solusi atau berbagi cerita dengan kita semua di sini. Langsung kita hubungi beliau. Mudah-mudahan kita akan memberikan solusi semampu kami. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu atau Mbak. Saya sudah bersama para narasumber kami pagi hari ini. Silakan berbagi ceritanya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Bu siapa Ibu? Saya mau curhat. Iya. Iya. Iya, silakan. Saya sudah 14 Iya. tahun menikah dengan suami saya. Dan selama 14 tahun itu juga saya harus berjuang membimbing ibadah suami saya. Tapi itu hasilnya nol. Karena suami saya itu besar di lingkungan yang ibadahnya itu kurang. Keluarga mertua saya juga hobinya itu judi, mabuk, yang melakukan kekerasan gitu Pak Ustadz. Saya jadi harus membimbing anak saya sendirian. Saya udah gak tahan lagi Pak Ustadz. Dan ibu saya juga udah gak suka sama suami saya. Saya harus gimana ya Pak Ustadz? Oke, seperti itu Mbak atau Ibu ya, mungkin bisa disimpulkan sedikit. Jadi dia sudah 14 tahun menikah, suaminya Islam juga, tapi bisa dikatakan ibadahnya masih sangat-sangat kurang. Walaupun selama 14 tahun ini sudah berusaha untuk dibimbing oleh istrinya. Itulah kadang-kadang kelemahan dan kejelekan laki-laki. Laki-laki suka egois, betul nggak Bu? Ya, suka cari menang sendiri, betul nggak Bu? Suka merasa super, betul nggak Bu? Ya, makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Serius, artinya apa? Satu, pertama adalah sebaik-baik orang yang punya masalah cari solusi. Solusinya adalah bertahkim, artinya mencari orang yang ahli hukum agama. Yang kedua, memang kalau sudah suasana seperti itu maka membuat suasana. Karena tidak mungkin orang beragama tanpa ada bi'ah yang hasanah. Kalau tinggalnya di lingkungan yang tidak ada agama, maka tidak ada suasana. Mohon maaf, ibu-ibu di sini pakai jilbabnya bagus-bagus karena di suasana di Islam itu indah. Kalau syutingnya di tempat dangdutan, insya Allah tidak seperti ini. Kenapa? Karena ada suasana. Suasana berpengaruh. Kedua, bitonah. Artinya mencari teman dekat dari suami itu teman-teman yang soleh. Karena memang orang itu tergantung pada temannya. Anak kena narkoba bukan karena pengaruh gurunya atau pengaruh orang tuanya, tapi karena temannya. Maka carikan teman suami itu yang baik. Itu artinya teman itu punya pengaruh luar biasa. Yang ketiga diperlukan ya yang namanya makrifah. Jadi perlu ilmu, ikut ngaji. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau Ustadz Febri ini tadi kalau dibilang bahas suasana dari Ustadz Wijayanto, suasananya bisa dibilang atau dianggap nggak bagus. Bahkan sampai ibunya si Mbak ini atau ibu ini udah nggak suka sama suaminya. Gimana Ustadz?
Ya, ini untuk para jamaah jadi pembelajaran. Makanya sebelum menikah itu dalam Islam itu ada proses ta'aruf. Ya, ta'aruf itu pengenalan lebih jauh tapi tidak terlalu lama. Jangan sampai ta'aruf nanti bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu untuk merubah pikirannya. Nah, jadi pada saat ta'aruf, nah di situ ada proses kita istikharah. Nah, ini juga menjadi pembelajaran. Ya, istikharah itu tidak harus nunggu mimpi ketemu apa tidak. Ya, istikharah, buah dari istikharah itu ketika misalnya Allah kabulkan, ya, itu proses dipermudah. Ya, jadi proses dipermudah, semuanya dipermudah, berarti Allah sudah ridho. Nah, selama ini itu kita kesampingkan. Nah, maka berefeklah di 14 tahun setelah menikah. Nah, kalau di sini kita berbicara tentang masalah perasaan ini. Ya, perasaan kita kembalikan lagi kepada si ibu nih. Ya, tinggal nanti istikharah mantepin. Ya, nanti pertanyaannya apakah misalnya istri boleh menggugat cerai? Nah, dalam kisah pernah dikatakan ya bahwa ada seorang sahabiah menggugat cerai suaminya. Ya, dengan mengembalikan apa yang diberikan pada saat maharnya pada saat menikah. Ya, jadi pembelajaran kita kalau ditanya apakah misalnya istri boleh menggugat, boleh. Tapi setelah ada pertimbangan. Tadi Ustadz sudah menyampaikan, datang ke majelis ilmu, ya, lingkungan yang baik dulu. Nah, sampai kita ada solusi yang baik. Dan istikharah ada 3. Ya. Artinya harus khairul fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Harus baik untuk agama, baik untuk kehidupan maisah, kehidupan di dunia, dan akibat yang muncul. Jadi kapan orang boleh minta cerai? Jangan sedikit-sedikit minta cerai. Hanya karena tempenya hilang 2 minta cerai. Jangan. Artinya kapan seorang itu boleh minta cerai? Kalau 3 hal tidak terjadi dalam rumah tangga. 1, tidak beresnya urusan nafkah lahir. 2, tidak beresnya urusan nafkah batin. Yang ketiga, tidak berjalannya agama di situ. Jadi kalau memang agama tidak berjalan, 3-tiganya jalan itu. Terima kasih. Boleh. Ustaz Syam, ada yang mau tambahkan? Ya. Dan juga tidak ada kewajiban istri untuk membimbing suami, tidak ada. Istri tidak dimintai pertanggungjawaban kalau suaminya tidak sholat, tidak, Bu. Jadi misalnya kalau rumah tangga ibu baik-baik aja, hanya urusan agama, minta doakan suami bagaimana caranya supaya suami bisa sholat. Jangan ibu minta cerai duluan. Kenapa? Kasihan anak ibu. Ibu merasakan susahnya mendidik anak ibu ketika suami ibu tidak membantu ibu mendidiknya dalam agama. Ibu merasakan sekarang, bagaimana kalau ibu minta cerai? Semakin sulitlah ibu, karena semakin tidak ada yang membimbing anak ibu. Semakin broken home lah dia, semakin merasa ditinggalkanlah dia. Ingat, tidak ada kewajiban istri untuk membimbing suami, cuma mengingatkan suami. Boleh. Ibu, Mbak, gimana? Mungkin ada yang mau disanggah lagi atau tambahkan? Oh iya, Pak Ustadz. Berarti bercerai bukan merupakan jalan yang terbaik ya, Pak Ustadz? Ya, utamanya adalah wihdatul ummah. Kalau bisa usahakan betul hindari cerai. Cerai itu adalah jalan terakhir. Kalau hanya gatal-gatal cuman digaruk. Tapi kalau itu nggak bisa dibalsem, balsem nggak bisa dikerokin, kerokin nggak bisa minum obat nggak bisa baru amputasi. Jadi amputasi itu, cerai itu ketika sudah jalan terakhir. Jangan baru gatal-gatal minta cerai. Itu gatal-gatal diamputasi. Ini gatal tolong diamputasi, nggak usah. Hanya karena ditinggal seminggu di Makassar aja. Karena ada orang yang seminggu di Makassar itu istrinya nggak dikunjung-kunjungi. Ada loh, orangnya ada di sini. Saya tahu persis orangnya itu. Udah, Maulana, silakan tambahkan. Jadi gini, betul tadi narsum-narsum kita sudah menjelaskan. Jadi ada kesalahan yang masih bisa ditolerir, dimaafkan. Dan ada kesalahan yang tidak bisa lagi dimaafkan. Yang berkaitan tadi dengan nafkah, lahir batin, dan agama. Tapi ketahuilah, saya rasa bisa jadi ibu betul mengingatkan suami lewat jalur apa? Dari diri kita, dari ibu sendiri, dari mbak sendiri, dan kalau bisa minta bantuan orang lain untuk menasehati. Karena kadangkala tidak mampan dari diri kita, tapi dari orang lain. Karena kadangkala betul tadi egonya laki-laki itu lebih tinggi. Jadi artinya kadangkala laki-laki itu tidak mau kalau dinasehati, diingatkan, apalagi dari istrinya sendiri. Makanya cari pantulan, tidak boleh lempar langsung, kasih pantulan. Cengnya kok kesini. Banyak jalan menuju Roma maksudnya untuk mencapai target. Tepuk tangan dulu buat Mbak, luar biasa. Terima kasih semangat, sudah mau berbagi. Semangat. Jangan menyerah untuk terus mengarahkan jangan. suaminya ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Salam buat suaminya ya. Tepuk tangan buat narasumber kita. Silakan para narasumber kita untuk kembali ke tempatnya kecuali Pak Ustadz Maulana ya. Iya, karena sekarang giliran Pak Ustadz untuk berikan kisah hikmah. Kisah hikmah. Sudah siap Pak Ustadz? Siap. Tentang apa, mau dikasih bocoran nggak? Tentang mulut. Oh, tema kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kisah hikmah kita kali ini kita ambil kisah dari mulut. Sebab mulut, karena mulut
Ada orang masuk surga disebabkan karena mulutnya. Tapi ada orang yang masuk neraka disebabkan karena mulutnya juga. Satu ketika ada sosok laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, menceritakan kebaikan sosok wanita. Salatnya bagus, ibadahnya hebat, puasanya luar biasa. Tapi kata Nabi, wanita itu masuk neraka. Padahal ibadahnya bagus ya Rasul, salatnya bagus, tapi kata Nabi dia masuk neraka. Ternyata penyebab wanita itu masuk neraka karena mulutnya. Ngomongin tetangganya, mulutnya kasar, nyakitin hati orang, sombong di hadapan orang banyak dengan mulutnya. Dan sebaliknya, diceritakan pula sosok wanita yang biasa-biasa saja ibadahnya. Biasa aja salatnya, biasa aja ibadahnya. Tidak ada keistimewaannya. Tapi kata Nabi, dia masuk surga. Juga karena mulutnya. Tidak ada yang disakiti hati oleh mulutnya. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah, di suatu kisah disebutkan bahwa di suatu saat Rasulullah nangis. Kemudian putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, datang. Ya Abah, ya Rasulullah, kenapa nangis? Kata Nabi, aku bersedih karena ada 3 penyebab wanita masuk neraka. Ada 3 penyebab wanita masuk neraka. Wanita masuk neraka disebabkan karena bajunya, auratnya. Ada wanita masuk neraka gara-gara apanya? Mulutnya. Ada yang menyebabkan masuk neraka karena disebabkan karena sebab suaminya. Kalau begitu, ambil keistimewaan sosok wanita yang disebabkan karena mulutnya, terbongkarlah rahasianya. Finna namanya, atau lebih akrab dikenal dengan Masyitah, yang ketika menyisir rambut putrinya Fir'aun tiba-tiba terjatuh. Disebabkan terjatuh itu, tiba-tiba mulutnya berucap, Masya Allah, Masya Allah. Dari kata-kata mulutnya ketahuanlah kalau Masyitah atau Finna yang tinggal di istana Fir'aun adalah sosok muslimah. Sehingga Finna ataupun Masyitah gara-gara mulutnya terbongkar. Tapi ketahuilah, terbongkarnya mungkin Ina di dunia dianggap ketahuan, tapi ternyata gara-gara mulutnya pun beliau mendapatkan keistimewaan masuk surga. Diberikan, dimasukkan taman-taman surga yang baunya sangat harum kuburannya, sehingga Nabi waktu Isra Mi'raj mencium bau harum itu dari aroma kuburan daripada Masyitah. Ketahuilah, ketika manusia tidak bisa menjaga mulutnya, di mulut ini ada lidah. Dan jagalah lidah kita. Penjagaan lidah itu dijaga dengan 2 penjagaan, yang lembut dan yang keras. Yang lembut itu adalah bibir, dan yang keras itu adalah gigi. Sehingga pesan Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah, tutup mulut. Pergilah ke pesta perkawinan, pernikahan, acara, tapi tutup mulut. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ternyata mulut itu bisa menentukan seseorang masuk ke dalam surga. Aku takut nanti bau saya kecium. Tepuk tangan buat Pak Ustadz Maulana, luar biasa ya. Tadi sesuai yang disampaikan juga sama Pak Ustadz Wijayanto juga, kalau emang gak bisa memberikan ucapan-ucapan yang berfaedah, mendingan diam. Betul ya Pak Ustadz ya? Betul. Baiklah, berikutnya seperti janji kami sebelumnya, kita akan membaca Al-Quran bersama. Akan dipimpin oleh Pak Ustadz Syam. Pak Ustadz Syam. Siap. Om dong, Om Ustadz.
Kenapa sih? Kenapa? Kan sudah dewasa. Bapak Ustaz. Gak apa-apa. Oh, Kak Ustadz. Kakak. Oke. Ustadz Syam, hari ini Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Surat ayat. Al-Baqarah 251 sampai 252. Boleh Betul. dibuka? Mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang sudah bawa Al-Quran silakan dibuka. Surat Al-Baqarah 251 sampai 252. Karena sekarang waktunya untuk segmen Yuk Baca Quran. Ustaznya, waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Kinos. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka Al-Qur'annya ayat 251 surah Al-Baqarah, berada di halaman terakhirnya juz 2. Jadi tinggal 2 ayat lagi masuk ke juz 3. Nah, silahkan dibuka Al-Qur'annya, berada di sebelah kanan, di sisi kanan. Awalan ayatnya fahazamuhum biidznillah. Fahazamuhum biidznillah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Buat jamaah di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di ayat 253 sampai dengan ayat 254. Dan masih banyak lagi ilmu yang bisa didapatkan dari tema kita hari ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita di ayat 253 surah Al-Baqarah. Buat jemaah yang di rumah yang baru bergabung, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 253 atau berada di awal juz 3.
Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahli sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan bi tilawatil Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk juz 3. Alhamdulillah, enggak berasa nih Bu, dari awal dari surah Al-Fatihah, sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di juz 3. Tadi ada di ayat 254 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian daripada apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Sebagian loh Bu yang diminta. Kita diminta sedekahkan sebagian, kita diminta menafkahkan sebagian. Bagi bapak-bapak mungkin sedikit yang tahu bahwasanya kita sibuk untuk sedekah ke anak yatim, kita sibuk untuk masukin ke kotak amal masjid, kita sibuk untuk di jalan bagi-bagi. Ternyata nafkah atau sedekah yang luar biasa pahalanya adalah sedekah terhadap keluarga sendiri. Makanya kalau mau sedekah, sedekahlah kepada para istri ya Bu ya. Sedekah kepada para anak-anak, tambahin uang jajannya. Dan sedekah yang terbaik juga adalah sedekah untuk diri sendiri. Kalau punya duit berlebih, ngapain makan di tempat yang murah? Kalau duitnya cukup ke restoran mahal, makanlah di restoran yang mahal. Karena nilainya nilai sedekah kepada diri sendiri. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum. Sampai di mana hari di mana kalian akan menyesal kalau kalian tidak menafkahkan hartanya, tidak berbagi terhadap orang lain. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz Syam. Bapak-bapak, ibu-ibu, lanjut. Coba tes lagi semangatnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk kita dengarkan tausiah berikutnya disampaikan oleh Ustadz Febri. Pak Ustadz mau nanya lagi. Ya, kalau tadi kita membahas bau mulut yang diakibatkan kita sedang berpuasa. Terus gimana caranya supaya menjaga kesehatan mulut di bulan Ramadan ini sendiri? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah, kalau tadi kita bicara penyebab bau mulut itu salah satunya dari lambung. Nah, maka ada cara supaya fisik kita kuat, sehat, segar, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya. Pada saat bangun dari tidur, ini beda bab tentang sahur dan baru bangun dari tidur, ya. Kalau bangun dari tidur, biasa kita sahur nanti pada saat menjelang subuh. Tapi bangun dari tidur biasanya jam 2, jam 3 pagi. Nah, maka waktu yang dianjurkan adalah mengkonsumsi madu. Nah, tadi bintang tamu juga mengatakan ya, minum madu itu untuk fresh, untuk sehat. Nah, maka Aisyah mengatakan bahwa kebiasaan Rasulullah ketika bangun dari tidur itu selalu mengkonsumsi madu dengan air. Nah, kenapa? Ini bertujuan untuk melawan bakteri dengan bakteri. Ya, maka Ramadan itu adalah ajang untuk detoksifikasi maksimal. Ya, jadi ketika bakteri jahat di mulut, di lambung kita, nah maka masukkanlah bakteri baru. Jadi double. Air rendaman madu yang pertama itu sama dengan kandungannya ya sebagai prebiotik. Jadi makanan dari bakteri-bakteri yang menguntungkan. Jadi bisa menghasilkan. Nah, kalau di Jawa mungkin nanti Ustadz tahu tuh. Kalau di Jawa itu biasa teh basi. Ya, rendaman teh basi. Teh tubruk yang dibasikan kalau kita pagi minum, nah itu juga asupan bakteri banyak, ya, jadi banyak. Jadi jumlah teh basi, kalau kita hitung jumlah bakterinya itu 5 kali 10 pangkat 12. Jadi sama dengan 3 minuman yang mengandung probiotik, ya. Jadi minuman-minum probiotik itu 3 kalinya, ya. Jadi teh basi. Nah, sama juga dengan rendaman kurma. Nabis yang biasa diminum oleh Rasulullah, jadi dibuat di malam hari, diminum di pagi hari, dan dibuat di pagi hari, diminum di malam hari. Nah, maka untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mulut kita, yang pertama adalah proses detoksifikasi dengan memberikan madu ketika bangun dari tidur. Nah, lalu berbicara tentang herbal kearifan lokal. Kalau tadi kita berbicara tentang wahyu. Nah, di Indonesia ini banyak yang bisa mengatasi bau mulut. Nah, salah satunya adalah kayu manis. Ya, kayu manis ini sangat efektif, Ustaz. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang Syekh Komidi. Kebiasaannya itu di rumah. Jadi kalau di rumahnya samping tempat dia membaca buku, perpustakaan, sampingnya itu tempat fitness, Ustaz. Nah, di sana itu ada rendaman madu sama kayu manis. Kayu manis diapain? Kayu manis direndam aja, Ustaz. Oh, direndam. Nah, jadi satu batang kayu manis direndam dalam madunya. Nah, jadi dia setiap pagi tinggal konsumsi itu. Ya, nah ini untuk mengatasi bau mulut. Ya, karena kayu manis itu punya kandungan dia membunuh bakteri jahat di mulut dan menjaga kestabilan
air liur. Ya, makanya orang yang mengkonsumsi kayu manis yang direndam madu, jadi madunya sebagai katalisnya, nah kayu manisnya bisa membunuh bakteri di mulut. Nggak perlu dimasak? Tidak perlu, jadi langsung saja. Ya, maka saya pernah ketemu dengan Syekh Homidi bilang, nah yang membuat saya kuat, sampai sekarang saya kuat dengan fisik saya, ya, dan usia saya, itu karena rendaman madu dengan kayu manis. Ya, nah lalu juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita zabib, kismis. Ya, kismis yang berwarna kuning, ya, bukan yang hitam, kismis yang berwarna kuning. Maka syarat kalau di Timur Tengah itu untuk menjadi penghafal Al-Quran dan hadis itu harus konsumsi kismis, kismis emas. Ya, jadi bukan kismis yang hitam, yang warna kuning. Nah, kismis ini bisa memunculkan bakteri baik di mulut, jadi memangsa lagi. Ya, jadi kita menghasilkan predator dengan mengkonsumsi kismis. Nah, kapan dianjurkan mengkonsumsi kismis? Nah, ketika pagi. Ya, pagi dan menjelang tidur. Menjelang tidur. Nah, kalau kita biasa sering kumur-kumur dengan ya supaya pewangi mulut, ya. Nah, kalau sekarang kita lebih baik mengkonsumsi kismis. Ya, setelah itu baru kita kumur-kumur. Ya, jadi dia bisa membunuh bakteri-bakteri di mulut kita. Semoga manfaat. Silakan Ustaz. Madu itu luar biasa, di antaranya memang disebut dalam Al-Quran itu untuk obat segala banyak penyakit. Cuman sayangnya ibu-ibu nggak suka madu ya Bu. Iya, artinya iya suka Bu. Iya, artinya pelangsing tubuh yang paling efektif itu pakai madu. Asal mau dimadu, insya Allah langsung, insya Allah. Pemirsa yang di rumah yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan manfaat dunia sampai akhirat tentu. Mengenai mulut ini luar biasa karena lidah itu tidak ada tulangnya, tapi dijaga oleh 32 gigi. Tentu yang masih normal. Kalau ibu-ibu mungkin sudah metik, jadi sudah tanpa gigi. Maksudnya dia sudah metik itu nggak ada giginya, Masya Allah itu ya. Tapi intinya adalah bagaimana mengendalikan mulut. Karena kenyataannya dari mulut, kata Ustadz Maulana tadi, yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Dari mulut bisa orang dapat hidayah yang luar biasa. Karena dakwah ini juga bisa dilakukan dengan cara mulut, dengan cara perkataan yang baik. Begitu di dalam surat Al-Nahl ayat 125, orang berdakwah harus dengan perkataan yang baik, dengan hikmah, bahkan dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Dari mulut juga, Masya Allah, ternyata bisa yudillu bihi kasiro, bisa menelantarkan orang. Terutama mohon maaf, termasuk mulut adalah perkataan adalah tulisan-tulisan di WA group, mohon maaf. Itu bagian dari lisan yang tidak dikendalikan. Artinya apa? Mansana sunnatan sayyatan, kalau Hindu menulis suatu kejelekan, maka dosanya juga tanggung renteng. Maka hati-hati kalau menuliskan sesuatu, karena nanti ada mas'uliyahnya. Untuk mengendalikan mulut, maka ingat bahwa semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam surat Yasin sampai dikatakan ketika mulut itu dikunci dan semua anggota tubuh kita akan berbicara. Artinya apa? Mulut ini bisa bersilat lidah seperti itu. Apapun maka nanti dimintai pertanggungjawaban. Ada mas'uliyahnya di akhirat nanti. Terutama ibu-ibu mohon maaf. Karena mohon maaf kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut. Mulut wanita itu lebih banyak. Mohon maaf. Maka kenapa mulutnya lebih banyak? Maka nanti ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai kejahatan mulut itu alamatnya banyak kepada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu mudah rame? Karena ibu-ibu banyak mulutnya dan ibu-ibu diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap, Hawa. Lain dengan bapak-bapak. Bapak-bapak cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semrongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Adam. Paling 1, 2 agak susah. Adau. Itu bawaan lahir. Artinya maka dosa lebih banyak ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Dosa lebih banyak ibu-ibu kaitannya dengan mulut. Ayat mengenai gosip, menggunjing untuk ibu-ibu. Apa bapak-bapak enggak punya dosa? Punya, tapi sedikit. Dosa bapak-bapak itu sedikit, tapi besar-besar. Itu semuanya, biasanya. Ayat mengenai bunuh, ngerampok, jarah, nyantet, memperkosa, ayatnya pasti untuk laki-laki. Tidak ada satu ayat pun, wahai wanita, janganlah kamu memperkosa. Enggak ada ayatnya. Apa enggak ada laki-laki yang diperkosa wanita? Ada.
dulu Nabi Yusuf alaihissalam itu diperkosa oleh Zulaikha. Tapi mohon maaf itu hanya satu di antara sekian karena Nabi Yusuf itu gantengnya kayak siapa kok sini ya. Oh, kalau Nabi Yusufnya seperti ini mungkin Zulaikha katarak mungkin ya. Enggak, artinya apa? Bahwa semuanya itu punya porsi dosa. Baik laki maupun perempuan punya potensi untuk beramal baik, tapi juga potensi untuk berbuat jahat. Betul enggak? Nah, untuk itulah maka jagalah mulut kita. Karena dari mulut ini nanti akan ada pertanggungjawaban. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun juga apapun yang dikendalikan dalam puasa ini, maka puasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga mengendalikan mulut kita. Puasa kita jadi tidak bermakna min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju'al atos. Nanti berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak menangkap pesan moral dalam puasanya. Mohon maaf, Rasulullah pernah berjalan suatu saat, ada seorang wanita yang mulutnya nggak dijaga. Hanya karena kesalahan kecil tapi marahnya berlebihan. Oh, belaku lu mau kayak lu jauh tuh bidau sobat juga buset dah semuanya. Padahal cuman kesalahan kecil. Kata Nabi, kasihan itu. Kasihan orang berpuasa, tapi wanita itu berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar karena tidak bisa menahan mulutnya. Mohon maaf, mulut ini juga menjadi istiqomahnya. Istiqomahnya iman kata Rasulullah itu di istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati ada di mulut, maka jagalah mulut kita. Artinya apa? Dari mulutlah nanti orang bisa menelantarkan dirinya di dunia dan akhirat. Dari mulut bisa menelantarkan bisa mensurgakan dia dunia sama akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga lisan-lisan kita, lisan-lisan yang dzakiron, lisan-lisan yang banyak berzikir kepada Allah. Amin. Tepuk tangan buat Ustadz Wijayanto. Terima kasih Pak Ustadz. Karena dalam ucapan itu ada murni bahayanya, ada bahayanya. Ada murni, ada bahaya, ada kebaikan. Yang ketiga, ada murni, mohon maaf, ada murni yang pertama. Ucapan yang murni, baiknya. Ada yang kedua, ada baiknya, ada buruknya. Ada yang ketiga, tidak ada baiknya, tidak ada buruknya. Dan yang keempat, murni baiknya. Apa artinya? Tinggalkan yang tiga ini tadi. Murni buruknya, ada baiknya, ada buruknya, tidak ada baiknya, tidak ada buruknya. Itu sia-sia. Lebih baik pilih yang terakhir. Murni baik semua. Siapa orang yang mengajak kepada kebaikan itu murni baiknya. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang lebih baik dari perkataan kecuali mengajak kepada kebaikan, yaitu di Islam itu indah. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih tausiah-tausiahnya Ustadz Maulana, Ustadz Wijayanto, Ustadz Febri dan juga Ustadz Syah. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Boleh tepuk tangan buat narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih juga buat bintang tamu kita. Kak Angel boleh bergabung ke tengah mungkin. Sukses terus karirnya. Oh iya, hari ini kita akan tutup dengan nyanyian Suara Merdu dari Kak Angel. Betul Kak Angel ya? Insya Allah. Semua karena Allah, single terbaru. Insya Allah luar biasa. Semua karena Allah. Sukses terus karirnya. Kak Angel terima kasih udah datang sini. Jangan kapok datang ke sini ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih buat semua jamaah yang ada di studio. Boleh tepuk tangan, hari ini semangatnya luar biasa. Terima kasih juga buat jamaah yang ada di rumah. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Nah, ada informasi yang gak kalah penting juga buat jamaah di rumah yang punya grup Qosidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, silakan didaftarkan grupnya ya. Maksimal 12 orang. Kirimkan videonya lewat email kami yaitu islamituindah@transtv.co.id. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya jamaah dimanapun anda berada. Semoga hari ini puasanya lancar dan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Kiki Kinos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel Elga silakan.